Halo, kembali lagi di episode kedua. Yes. Aku udah mau ngomong episode, aku belajar dari kesalahan, aku refleks selalu ngomong episode. Karena pasti ada yang tertinggal gara-gara pipeng. Tertinggal. Ada yang tertinggal. Waktu itu pernah Tertinggal take apa? berapa kali, file hilang. Wow. Retake berarti. Retake, mau nggak mau. Tapi dengan topik yang sama ya. Ya, kayak sama hari ini kita tadi sudah membahas mengenai Niar as a apa ya? Aku nyebutin influencer, public figure aja lah ya. MC aja kali. MC ya? Oke. Atau enggak manusia biasa. Manusia biasa. So, kita sama-sama makan nasi. Sama-sama kan? ya. Sama-sama makan sandwich. Sama-sama makan sandwich. Ya Sama-sama kan? minum kopi ya. Minum kopi. Yar, Iya Pak Eko. aku usia senja. Kamu masih muda belia. Kita beda generasi, beda didikan. Kita saputaran sio kayaknya. Oh, enggak lah. Enggak sampai. Aku sio macan. Pak Eko apa? Naga. Oh, naga. Nah, itu perbedaan generasi cukup jauh. Itu Satu dekade adakah? ada. Aja ya? Iya. 28 sih. Iya, satu dekade Satu pas. dekade pas, ya. Iya, satu dekade pas. Aku kalau ngelihat tetep lah sekarang aku mau ngebahasnya sosial media. Iya. Instagram. Sekarang boomingnya kayak gitu, Pak. Instagram Gimana? bosan nggak? Honestly bosan. Kenapa? Karena makin kesini makin ini menunjukkan kesenjangan sosial. Oh iya? Iya dong. Ya. Ada Ya, beberapa. punya sosial media buat apa kalau nggak buat pamer? Asik mana sekarang? Instagram apa TikTok? Aku mungkin lebih ke TikTok ya. Penikmat, Penikmat. bukan konten kreatornya TikTok. Bukan konten creator. Dan kalaupun ada yang FYP nih di TikTokku, itu karena bejo. Dan itu pun kayak nggak terplanning gitu loh Pak. Kayak tiba-tiba ini kayaknya lucu menurut aku gitu. Tapi ternyata lucunya nyampe ke penonton yang lain juga. Gitu. Itu kayak bejo dan bukan aduh aku bikin konten biar viral biar ini tuh enggak. Oh, oke. Berarti untung aja pas Bejo ya kan. Iya, pas bejo. Delalahe gitu. Kok pas masuk FYP. Masuk FYP. Itu kalau TikTok. Tapi TikToknya aku nek bilang aplikasi yang membunuh waktu banget. Yang Membunuh pertama. waktu. Yang Karena kedua, nggak kerasa ya Pak. kayak yang tak ceritain. Aplikasi TikTok ini menurutku Mungkin netizen boleh tahu. TikTok ini menurutku salah satunya dia bisa gonna be good, gonna be bad. Gonna be good pada saat oke, thank you. Thank you. Gonna be good mungkin pada saat kita bisa menemukan hal yang kita senangi di sana. Contohnya apa? Kayak yang kemarin aku bilang, kalau let's say kita orang arsitek lah, di sana akan banyak banget video yang membahas tentang membangun rumah dengan harga sekian, Ya. dengan harga sekian, Bisa. desainnya kayak apa. Kita bisa nentuin ya video apa yang kita seneng buat Ya, ditonton. betul. Cuman itu juga menjadi senjata pembunuh yang tajam menurutku TikTok. Ya. Tapi kalau menurutnya Niar nggak cuma TikTok Pak. Semua sosmed pada dasarnya semuanya konsepnya seperti itu. Kalau misalnya bukan kita sendiri yang bentengin. Oh, tapi enggak tahu ya. Kalau mungkin for my habit, aku bukan tipikal yang ngelihat explore Instagram. Oh iya, benar-benar. Aku enggak lihat. Jadi yang tak follow, aku sudah tahu seperti apa. Nah, TikTok tuh enggak. Random Enggak. ya. Yang tidak kamu follow pun, karena kita dikasih pilihan pertama kali. Itu kan waktu pas buka pertama kali ada yang siapa yang kita follow, sama yang your page. Follow sama for you. Ya. Nah, yang pas for you-nya itu gonna be random kan? Iya. Nah, itu yang bahaya. Based on trending biasanya. Based on trending. Sama on your topic. Ya. Kamu yang sukanya paling mana? relevan. Ya. Kebetulan kalau aku TikTok, aku mungkin akan lebih ngelihat ke behind the scene, for bisnis, terus fotografi. Akhir-akhir ini baru balik lagi fotografi, terus mungkin bangun rumah, terus concern tentang anak segala macam. Aku lebih ke arah sana. Jadi for my page itu kebanyakan kayak gitu. Hal apa yang bikin Pak Eko bisa decide buat install TikTok?
apalagi tadi bilangnya udah parubaya. Ini ngapain sih bapak-bapak parubaya install Gini TikTok? ya. Parubaya tuh boleh secara usia, tapi for business kita harus ngikutin. Kita harus Jiwa harus ngikutin. tetap muda. Kita harus beradaptasi ya dengan Ngelihat apa chance-nya di sana. Menurutku ya. Karena tidak bisa. Hollywood gede salah satu juga dari TikTok loh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Hollywood besar menurutku. Dia menciptakan icon di situ Iya, untuk Mr. dibikin Bolly-nya, konten. untuk dibikin konten segala macam. Itu menurutku it's a good strategy marketing buat aku. Itu yang tak lihat ke sana. Makanya ya bukannya tidak suka lihat cewek-cewek joget. Suka, cuman lebih baik tidak melihat. Iya. Karena apa ya? Konotasi TikTok ketika awal muncul kan ya cewek-cewek joget. Alah apa sih, kayak buka dikit FYP, buka lagi FYP. Ya bungkus, buka lagi bungkus lah, gimana bungkus sih? ya. Kalau masalah bungkus membungkus itu harusnya dari TikTok, di Twitter. Oh, oke. Twitter itu cukup bungkus membungkus. Banyak ya? Atau Aku nggak tahu ya. Waktu itu aku pernah ngelihat salah satu tweet. Sekarang pertanyaannya sama lagi. Kenapa buka Twitter juga? Aku buka Twitter for looking the trending, dan beberapa orang yang menurutku kapabilitas pola pikirnya jauh lebih baik di Twitter. Karena Twitter sosmed pemain lama, ibaratnya gitu ya. Terbilang lama daripada Instagram. Ya pasti. Ya kan? Dan skill menulis itu tuh skill yang makin kesini menurun loh. Ya. Ya kan? Ya. Dan itu bukan ajang pamer-pameran. Ya. Thank you ya. Menurutku itu Wah, bukan jahe panas. jahe panas. Makasih ya. Itu bukan ajang pamer. Kalau TikTok, kamu pernah dengar lah. Aku waktu itu juga pernah cerita. Aku sempat mengalami mental healthku sedikit kena gara-gara TikTok, karena aku melihat pada saat terendahku, aku melihat di sana anak-anak mudanya gila-gila. Ya. Seumurmu sudah Lambo, udah Ferrari, udah punya gedung, udah apa? Aku aja insecure liatnya gimana Pak Eko coba. Nah, iya, makanya yang satu dekade lebih dulu hidup gitu. Makanya kan aku sempat down di sana. Dan mungkin yang tidak aku dapatin di Twitter. Twitter itu kita kan kita bisa melihat, aku lihatnya yang baik di sini ya. Belum tentu You saya gonna be baik. bad maybe in Yeah. Twitter. Maybe you gonna be fucking bad in Twitter. Iya. Karena Bukan di sana- mengiyakan akunya iya, ya, iya. tapi itu relate pasti. Karena di sana kamu nggak perlu looking your face, who you are. No, Iya, it's just one big altar lah yang kita bilang altar. benar. Di sana salah satunya orang bisa menjadi diri sendiri. Saat dia di depan di Twitter, dia akan di real life dia akan menjadi sosok yang baik, yang sopan, pelajar, yang manis, yang tidak pernah mengumpat atau apapun itu. Saat di Twitter semuanya kebuka. Semuanya kasar. Hari ini aku jengkel banget, Iya. bete banget, Iya. asu bajingan Iya, gua KB keluar gitu. semua. Dan itu pun nggak jadi masalah ketika dia pakai nama palsu atau Nah, pakai iya. pakai foto siapapun gitu loh. Dari sana mungkin dipergunakan secara tidak baik buat oknum yang Kita bisa bilang oknum ya? Oknum. Jadi cewek booking online, Open BO. open BO. Ya bahasa kerennya sekarang delivery service lah ya, open BO. Oke. Ya, Udah bukan self service lagi ya? Bukan delivery service. Delivery service. Nah, Ini tuh agak sensitif gitu kalau misalnya ngebahas open BO, karena sensitifnya bisa jadi karena tersinggung atau karena apa Pak Eko? Bantu saya ngomong dong. Bantu saya Aku kasih mau menunggu kamu ngomong dulu biar aman. Oh gitu. Aku baru mikirin amanku. Nggak ada. Gini loh. For me ya. Karena banyak yang tersinggung juga gitu. Oh, oke. Gini deh. Atau ngerasa ini, aku ingat, atau ngerasa itu menjadi sebuah aib Aib untuk ya untuk pekerjanya, profesinya. profesinya.
disclaimer, mungkin aku sama Niar kita memiliki kesepakatan yang sama. Kita tidak yang mendukung pekerjaan untuk for booking online. Mungkin masih ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Karena pasti saat booking online akan ada yang bilang memandang itu sebagai sesuatu untuk dieksploitasi. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memandang itu untuk dikasihani. Ya. Kita berdiri di tengah. Oke. Kamu mau jadi bookingan atau segala macam, that's your fucking business. I don't care. Betul. Itu kepentingan kalian ketika kalian sudah memilih ini untuk profesi ini. Kalian jangan mikir enaknya doang, tapi kalian harus mikirin resikonya ke belakang itu seperti apa. Resiko ke depan ya. Resiko ke depannya itu seperti apa. Aku kadang sempat berpikir akan nanti pasti akan banyak apa kontra juga. Alah, paling order dari sana. Itu judgmental pertama, kau paling order saka ning ngene kono. Kowe paling lebu kamar ana wedoke ya dibukake ya belum. Yang ketiga adalah kowe dadi wong sok munafik. No, ini bukan poinnya di sana. Kamu aku tidak sok suci banget. Iya, aku ora masalah. Saat misal aku ada teman yang misal ya, kita balik lagi sekali lagi aku. Misal aku punya teman yang kerja booking online, that's your business. I don't fucking care. Selama kamu sama aku temenan, we are clear. Gak apa-apa. Iya. Ini buat aku kayak gitu ya. Sama, itu kayak prinsip yang selalu aku pegang juga. Kayak misalnya sepelenya gini, kalau misalnya dalam satu circle ya Pak Eko. Aku temenan sama Pak Eko, ngobrol intens sama Pak Eko. Ada yang nggak suka sama Pak Eko. Ada yang masuk ke aku. Kamu ngapain sih? Intens sering ngobrol sama Pak Eko gini-gini, orangnya kayak gini-gini. Ya kan itu urusanmu dengan Pak Eko. Iya. Bukan urusan saya gitu. Selagi Pak Eko baik sama saya dan dia bisa ngerti saya dengan baik, dengan sopan, ya why not gitu. Ngapain kok ribet banget dari wong ya. Nah aku sesimpel itu. Nah dari sana juga aku bilang sama si siapa orang yang bakalannya mungkin akan memiliki pola pikir sama paradigma nih. Wah, iki kowe ngawur ki kerja koyo gituan. Oke, yuk dibalik posisinya. Sekarang tak balik. Let's say, amit-amit, Niar bookingan. Misal, kita disclaimer dulu di awal, kayak misal bookingan. Segampang apa sih kau melakukan hal itu dengan orang lain? Tanpa dasar. Ya tanpa dasar, bukan pacar entah kamu, mungkin bukan berbicara, entah mungkin dasar apapun ya. Mungkin menurutku apapun itu kita tidak ada dasar. Terus kita ngapain? Karena ibaratnya, aduh serak lagi suara gue. Menurutku apa ya rak kasihan. Kowe bayangke lho kowe jadi cewek. Iyalah. Kita tuh nggak kenal latar belakang orang yang order ini ya. Nggak tahu riwayatnya seperti apa. Terus dia basic kerjaannya apa, ya kan? Dia punya riwayat penyakit atau enggak? Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Dia punya istri, punya apa? Dia nggak tahu. Tapi dan branding. kita dibayar untuk memuaskan mereka lah. Memuaskan apa yang dia mau. Iya. Kita dibayar untuk memuaskan mereka. Sedangkan kalau menurutku serius. Orang segampang gue juga gitu loh dalam semua pekerjaan kan yang resiko nih. Iya. Apakah itu termasuk hal yang memanusiakan manusia? Ya. Karena kan di teman kita juga mungkin ojo gelem jadi bookingan atau segala macam bla bla. Iya. Aku juga yakin semua kita juga sebenarnya tidak mau. Tapi mungkin dia sudah mencoba. Beda cerita kalau mungkin dia belum mencoba loh pekerjaan yang lain atau segala macam, atau mungkin karena traumatik. Dia juga nggak tahu. Traumatik. Mungkin dia ada pelecehan seksual sebelumnya, terus akhirnya dia berpikir sudah ada yang mau dan tidak menganggap aku orang yang baik. Ditambah framing dari masyarakat, ini kerjaan yang hina, kerjaan yang kui. Ya wis lah di sana. Sekalian. Make sense? Make sense. Bisa. Iya kan? Dan itu efeknya parah banget. Ya, langsung bener-bener psikisnya itu, kita bilang itu psikisnya dia hancur tuh bisa. Iya. Pasti hancur psikisnya dia, mentalnya dia hancur. Tidak segampang itu lah menurutku. Let's say
kamu bekerja sebagai cewek bookingan. Benar. Menurutku karena gue tidak pernah tahu yo kowe nek sing teko cowokmu ganteng keren bla 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 saat ketemu sama mungkin yang tidak sesuai dengan kamu Iya, ya tidak itu sesuai masih ekspektasi, ya. ya nggak tipemu banget gitu kan. Cuman ya kita tidak membenarkan pekerjaan itu. Iya. Kalau memang belum pernah mencoba pekerjaan yang lain, coba dulu lah. Iya, Masih banyak yang lain yang jauh lebih baik kok. bener-bener. At least kita nggak berpihak dimanapun ya. Nggak. Dan kita juga nggak akan ngejudge seenteng netizen mulut Indonesia ya. Netizen Indonesia kan dikenal dunia karena barbar, mulutnya yang pedes gitu. Kamu nggak tahu problemnya apa, cuman main judge dari satu sudut pandang aja gitu. Kadang miris banget. akan menjadi mungkin akan ada orang yang bilang ya kok bilang kayak gitu karena aku orang ngerasa kiwe. Karena mungkin dia tidak merasakan. Let's say mungkin Niar one day punya suamimu kan masih open BO yang lain. Iki aku bilang semuanya misal ya. Misal. Gue udah ngerasa kan kayak ngono. Keluarga aku hancur gara-gara kayak gitu. Oke, kita balik yuk. Sampai kenapa cowokmu jajan? Apa yang gue salah? Tetap harus ditarik ulur dulu problemnya tuh dari mana. Kecuali nek memang ya itu memang habit dan kebiasaannya. Oh ya, kamu sudah selamat, kamu sudah memilih pasangan yang salah. Ya wes sesimpel kuwi. Tapi nek misal untuk hal yang lainnya apa ya, kamu akan mencari kambing hitam kesalahan orang lain? Kan ya ora juga, menurutku ora adil. Kayak pelakor. Kayak gitu-gitu. Kita mau nyalahin pelakornya, nggak bisa. Kita nggak bisa segelap mata itu gitu. Tetap harus diklarifikasi dong sama pihak satunya. Ya kan? Atau kamu harus berkaca sama diri sendiri, kenapa sampai pasanganmu mencari pelakor gitu, ketemu pelakor kayak gitu. Jadi mungkin kamu sekarang susahnya orang tuh berkaca ke dirinya. Ya, susahnya orang tuh introspeksi diri gitu, nggak mau ngakuin kalau dirinya salah, tapi cara paling gampang cari kambing hitam. Ya kok kayak menggebu-gebu gitu. Semoga tidak karena pengalaman pribadi. Semoga. Tidak. Semoga.